Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun, lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh? Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. Waduh. Untungnya, Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel, berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Hah? Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu... Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau suka terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Makasih, Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matane besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut Bobo sendirian. Temenin Juliet Bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh iya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau Bapak lah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Bapak. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut Papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawalan Bapak emang terasa banget. Terus Cello bilang, Papa denger gak? Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi gak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi gak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, Bapak ya pemilik baru rumah di ujung? Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Om penculik ya? Baca. Halo, nama aku Cello. Dan sekarang aku sedang diculik. Ica nggak kayak gitu. Cello jadi grogi tahu. Cello ulang ya Om. Halo, nama aku Cello. Kalau kalian mau Cello pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 juta rupiah. Cello harganya 100 juta rupiah. Cuma 100 juta rupiah.
Itu bukannya segitu udah banyak ya? Om nggak tahu siapa Papa Celo. Papa Celo kaya tahu. Kalau minta segini mah Om lugi. Om punya pensil nggak? Boleh Celo pinjam, biar Celo ganti Cini. Nah, ini baru benar Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 miliar rupiah. Makasih ya. Tapi Om, kenapa Om nyulik Celo? Karena kamu... Pasti karena kelihatan kayak anak kecil. Bentar. Maksudnya kelihatan kayak anak kecil? Emangnya kamu umur berapa? 33. Hah? 33? Gua pikir lo umur 5 tahun. Anjir, tuan dia dari gua. Sepuh, ampun. Snow, kok nggak ada cowok yang mau sama gua ya? Lo masih nanya? Kamu jahat, pokoknya aku benci sama kamu, Snow. Udah ya, jangan ngambek lagi cewek akutku. Kali ini aku maafin, tapi jangan kali jangan diulangin ya. Kenapa? Nggak seneng lo? Apa hak lo ngatur-ngatur gua? Siapa lo? Makanya lu dengerin dulu, bukan gitu maksud gua. Udah, daripada ribet kita selesaikan saja secara jantan. Maju lo sini. Hah? Snow, aku nggak habis nih. Kamu mau nggak? Ini kue masih utuh loh, kamu makannya dikit banget. Iya, aku udah kenyang. Hah, ini nasi padang enak juga. Tifa. Gak ada lo kalau mau beli sendiri nyoh, enak aja. Hah, gua cuma mau bla-bla-bla aja, tak keselak aja. Kan? Duh, mules lagi. Snow, aku ke depan dulu ya. Gak ada orang kan? Kipas-kipas deh biar baunya cepet hilang. Semprot parfum juga yang banyak supaya wangi. Fian. Apa? Lega. Jorok lo. Kiu, kakak yang pakai topi pink. Wow, kamu ngadain Akil. Gemes deh. Ih, siluman ubur-ubur. Kok malah kabur sih? Tunggu. Kiu, kakak yang rambut hitam. Apa yang lo lihat-lihat nantangin lo, mama lagi. Ampun kak. Snow, si Tifa kalau mana makin cantik ya? Sakitnya orang. Ih, Cece, emang Allah bisa dipanggil ya? Dasar bocil, bohong itu. Mana mungkin sih? Emang gimana caranya? Ini loh, Ce, lihat deh. Katanya cuma perlu cermin. Terus? Cece ngaca sambil baca mantranya. Dia datang, dia mengambil. Dia datang, dia mengambil. Bah. Tuh, nggak ada apa-apa kan? Ih, Cece mah. Anak-anak, ayo makan dulu. Ya, Ma. Salah. Loh, bayanganku kok nggak ada? Kenapa, Ce? Celo lihat deh, masa kacanya rusak? Coba Cini. Enggak, ini Celo nih. Cece nih, nakut-nakutin Celo mulu. Pokoknya hari ini Celo bobo sama papa mama aja. Bye. Enggak, Celo, tadi itu. Suara apa itu? Ma, cerminnya aneh, Ma. Loh, kok kamarnya kosong? Udah malam begini. Celo tau nggak Cece Zoe kemana? Ma, aku di sini, Ma. Aku di sini. Nggak tahu, Ma. Ada apa ini ribut-ribut? Pa, tolong, Pa. Kenapa aku kayak dikurang gini sih? Zoe hilang, Snow. Kenapa, Ma? Hilang apa? Ini anaknya. Astaga, Zoe, kamu bikin mama khawatir aja. Apa lapar nih? Makan di luar yuk. Acik, Celo mau es krim. Gas. Aku sudah datang, aku sudah mengambil. Enggak, dia bukan aku. Aku di sini, Papa, Mama, Celo. Axel, kamu sayang gak sih sama Celo? Sayang lah. Masa? Apa buktinya? A, B, C, D, E, F, G. Hah, apaan tuh? A boy can do everything for girl. Oh, so sweet. Snow, kamu sayang gak sama aku? Sayang kok.